Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif Profesor Dr. Laksi Simolyong MA bab 7 sampai 8. Mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif oleh dosen pengampu Ibu Zulfa Ismawati MPD. Program studi Manajemen Dakwah UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Adapun nama anggota kelompok 6 yang pertama ada Askiah Lubah Salsabilah dengan NIM 12631201005 dan dengan saya sendiri Dinda Alfi Andari dengan NIM 12631201017. Adapun bab-bab yang akan kelompok kami bahas atau materi yang akan kita bahas, yang pertama ada analisis dan interpretasi data, yang kedua kriteria dan teknik pemeriksaan, yang ketiga ada teknik penulisan laporan penelitian, yang terakhir ada proposal atau rancangan penelitian. Di sini saya akan menjelaskan dua bab, yaitu bab 6 dan 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan subbab yang pertama, yaitu analisis dan interpretasi data. A. Analisis data dan penulisan teori. A. Pemrosesan satuan. 1. Tipologi satuan. Satuan atau unit adalah satuan suatu latar sosial. Pada dasarnya, satuan itu merupakan alat untuk menghaluskan pencatatan data. Menurut Lofrat and Lodfrat 1984, satuan kehidupan sosial merupakan kebulatan di mana seseorang mengajukan pertanyaan. Menurut Lincoln and Guba 1985, menanamkan satuan ini sebagai satuan informasi yang berfungsi untuk menentukan atau mendefinisikan kategori. Yang kedua ada penyusunan satuan. Menurut Lincoln dan Guba 1985, karakteristiknya ada dua, yaitu yang pertama satuan heuristik yang artinya mengarah pada satu pengertian atau satu tindakan yang diperlukan oleh peneliti atau akan dilakukannya, dan satuan itu hendaknya juga menarik langkah pertama dalam sebuah pemrosesan. Satuan adalah analisis hendaknya membaca dan mempelajari secara teliti seluruh data yang sudah terkumpul. Setelah itu, usahakan agar satuan-satuan diidentifikasi, peneliti memasukkan ke dalam kartu indeks, penyusunan satuan dan memasukkannya ke dalam kartu indeks hendaknya dapat dipahami oleh orang lain. Pada tahap analisis ini, hendaknya jangan dulu membuang satuan yang ada, walaupun mungkin dianggap tidak relevan. Subbab yang B, yaitu kategorisasi. 1. Fungsi dan prinsip kategorisasi. Kategorisasi adalah satu tumpuan yang disusun atas dasar pikiran, intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu. Menurut Lincoln dan Guba 1985, tugas pokok kategorisasi adalah 1. Mengelompokkan kartu yang telah dibuat ke dalam bagian isi secara jelas yang berkaitan. Yang kedua, dapat merumuskan aturan yang menetapkan inklusi setiap kartu pada kategori dan juga sebagai dasar untuk pemeriksaan keabsahan data. Kemudian yang ketiga, menjaga agar setiap kategori yang telah disusun satu dengan lainnya dapat mengikuti prinsip taat asas. Yang kedua, yaitu langkah-langkah kategorisasi. Yang pertama, pilihlah kartu pertama di antara yang telah disusun pada penyusunan satuan. Baca dan catat ala usianya. 2. Pilihlah kartu kedua, baca dan catat isinya. Jika isinya sama dengan kartu yang pertama, maka tempatkanlah kartu itu ke tempat yang sama dengan yang kartu yang pertama. Yang ketiga, lanjutkanlah dengan kartu-kartu sebelumnya. Keempat, sesudah beberapa kartu yang telah diproses, analisis akan merasakan bahwa ada kartu baru yang tidak cocok untuk ditempatkan ke dalam kartu-kartu yang telah ditempatkan pada kategori yang sebelumnya, ataupun tidak cocok untuk menyusun kategori yang baru. Yang kelima, ambil kartu-kartu yang telah terkumpul di dalam kategori dengan ukuran yang kritis dengan membuat
dan menyusun pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk proporsional tentang kawasan yang merupakan sebuah ciri kartu yang sisa. 6. Lanjutkanlah dengan mengikuti langkah ketiga dan keempat dan langkah kelima jika ada kategorisasi yang mendekati ukuran kritis sampai seluruh kartu telah dapat diselesaikan. 7. Apabila tumpukan kartu satuan sudah selesai diproses, keseluruhan perangkat kategorisasi harus ditelaah lagi. 8. Kategori yang masih memerlukan data dapat dilakukan dengan mengikuti strategi. 9. Peneliti akan memerlukan jalan lain bagi aturan yang telah ditetapkan yang dapat membimbingnya untuk menghentikan pengumpulan dan pemrosesan keputusan. Masuk subbab C, penafsiran data. Penafsiran data dijabarkan ke dalam yang pertama ada tujuan penafsiran data. Tujuan penafsiran data menurut Schwarzman dan Strauss 1973, tujuan yang akan dicapai dalam penafsiran data adalah salah satu di antara 3 tujuan berikut, yaitu ada deskripsi semata-mata, deskripsi analitik, atau teori substantif. Pada deskripsi semata-mata, analisis menerima dan menggunakan teori dan rancangan organisasi yang telah ada dalam suatu disiplin. Dengan hasil analisis data, analisis menafsirkan data itu dengan jalan menemukan kategorisasi atau istilah mereka ialah kelas penulis dalam data yang berkaitan dengan yang biasanya dimanfaatkan dalam disiplin alam cara bercakap-cakap. 2. Yaitu proses umum penafsiran data. Kita telah mempelajari bahwa unsur-unsur teori adalah kategori dengan kawasannya dan hipotesis kerja dengan kawasannya pula. Analisis data seperti yang sudah dibahas pada tahap analisis data yang telah dimulai sejak di lapangan. Dengan kata lain, sejak saat itu sudah ada penghalusan data, penyusunan kategori dengan kawasannya, dan sudah ada upaya yang dimulai dalam rangka penyusunan hipotesis kerja, yaitu teorinya. Jadi dalam hal ini, analisis data itu terjalin secara terpadu dengan penafsiran data. Data ditafsirkan menjadi kategori yang berarti sudah menjadi bagian dari teori dan dilengkapi dengan penyusunan hipotesis kerjanya sebagai teori yang nantinya diformulasikan baik secara maupun secara proporsional. 3. Peranan hubungan kunci dalam penafsiran data. Yang langkah pertama penafsiran data adalah menemukan kategori dengan kawasannya yang seperti yang sudah diuraikan di atas tadi. Langkah ini merupakan suatu langkah fundamental dalam penelitian kualitatif. Proses ini berlangsung sepanjang penelitian berjalan. Kategori dan hubungannya diberi label dengan pernyataan yang sederhana berupa proposisi yang menunjukkan sebuah hubungan. Proses ini diteruskan hingga diperoleh hubungan yang cukup padat, yaitu sampai analisis menemukan sebuah petunjuk metafora atau kerangka berpikir secara umum. Yang keempat, peranan interogasi terhadap data. Dengan adanya modal hubungan kunci berarti segala sesuatu yang diharapkan dapat muncul dari data. Menurut Salman dan Strauss 1973, analisis tidak dapat menceritakan data apa yang harus diungkapkan. Jalannya ampuh yang dapat ditempuh adalah mengadakan interogasi terhadap data. Interogasi terhadap data berarti mengajukan seperangkat pertanyaan pada sebuah data sehingga terungkap
banyak persoalan dari data itu sendiri. Kelima, langkah-langkah penafsiran data dengan menggunakan metode analisis komparatif. Penyusunan teori yang berasal dari data dapat dilakukan melalui analisis komparatif seperti yang dikemukakan oleh Grasser and Strauss 1980 sebagai berikut. Analisis komparatif adalah metode umum seperti halnya metode eksperimen dan statistik. Metode ini pada mulanya dikembangkan oleh Weber, Durkheim, dan Mannheim. Pada mulanya analisis komparatif hanya digunakan untuk menganalisis sebuah satuan sosial yang berskala besar seperti organisasi, bangsa, lembaga. Namun yang jelas analisis komparatif tersebut dapat juga digunakan untuk satuan sosial yang berukuran besar maupun kecil. B. Modus analisis data. Yang pertama ada hermeneutik. Pada dasarnya, hermeneutik adalah landasan filosofi dan merupakan juga modus analisis data. Sebagai filosofi pada pemahaman manusia, hal itu menyediakan landasan filosofis untuk interpretatisme. Sebagai modus analisis, hal itu berkaitan dengan pengertian data tekstual. Kedua, ada semiotik. Dalam salah satu bentuk dari semiotik adalah analisis konten. Analisis konten adalah teknik penelitian yang digunakan untuk referensi yang replicable dan valid dari data pada konteksnya. Penelitian mencari bentuk dan struktur secara pola yang beraturan dalam teks dan membuat kesimpulan atas dasar keteraturan yang ditemukannya itu. Bentuk semiotik lainnya adalah analisis pembicaraan. Analisis pembicaraan maka diasumsikan bahwa itu dipertajamkan dalam konteks dalam pertukaran. Itu sendiri tenggelam dalam situasi untuk mengulatkan belakang penerapannya. Bentuk semiotik lainnya adalah analisis pembicaraan. Analisis pembicaraan maka diasumsikan bahwa itu dipertajam dalam konteks dalam pertukaran. Itu sendiri tenggelam dalam situasi untuk mengungkapkan latar belakang penerapannya. Ketiga, narasi dan metafora. Narasi didefinisikan sebagai dongeng, cerita, tayangan, fakta yang diceritakan pada orang yang pertama. Ada berbagai macam cara narasi, ada narasi lisan sampai pada narasi sejarah. Metafora adalah aplikasi nama atau deskripsi, frasa atau istilah pada sesuatu objek atau tindakan yang tidak diaplikasikan secara sebenarnya. Masuk sub yang ke C, tahap analisis data secara umum. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Menentukan tema dan merumuskan hipotesis kerja. A. Bacalah dengan teliti catatan lapangan. B. Berilah kode pada beberapa judul pembicaraan tertentu. C. Susunlah menurut tipologi. D. Bacalah kepustakaan yang ada dengan masalah dan latar penelitian menganalisis berdasarkan hipotesis kerja. Usaha untuk meningkatkan kemampuan menganalisis dan meningkatkan pengertian tentang data seperti yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor 1975 seperti berikut. A. Apakah data menunjang hipotesis kerja? B. Apakah data yang benar yang dikumpulkan atau bukan? C. Apakah ada pengaruh peneliti terhadap latar penelitian? D. Adakah orang lain yang hadir? E. Pertanyaan langsung ataukah kesimpulan tidak langsung? F. Siapa yang mengatakan dan siapa yang melakukannya? G. Apakah subjek mengatakan yang benar? Subjek ketiga D. Itu 3 model analisis data. 1. Metode perbandingan tetap atau Constance Comparative Method. Dinamakan metode perbandingan tetap atau Constance Comparative Method karena dalam analisis data secara tetap membandingkan satu data dengan data yang lain dan kemudian secara tetap membandingkan kategori dengan kategori yang lainnya.
Metode analisis data ini dinamakan juga grounded research karena pada awal mulanya ditemukan oleh Glaser and Strauss dan dikemukakan dalam buku mereka The Conservatory of Grounded Research. Perlu dipahami bahwa grounded research diartikan sebagai filosofi namun juga sebagai metode analisis data. Yang kedua, ada metode analisis data menurut Spradley. Analisis data menurut model Spradley ini tidak terlepas dari keseluruhan proses penelitian. Menurut dia, analisis data itu menyatakan dengan teknik pengumpulan data. Adapun keseluruhan proses penelitian terdiri atas pengamatan deskriptif, analisis domain, pengamatan terfokus, analisis taksonomi, pengamatan terpilih, analisis komponensial, dan diakhiri dengan analisis tema. Hal itu menunjukkan bahwa penyelenggaraan penelitian dilakukan secara silih berganti antara pengumpulan data dengan analisis sampai pada akhirnya keseluruhan masalah penelitian itu terjawab. Yang ketiga, ada metode analisis menurut Miles and Huberman. Ulasan tentang metode ini dikemukakan dalam buku Miles and Huberman Kualitatif Data Analisis 1986 dan sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Pada dasarnya model analisis data ini didasarkan pada pandangan paradigma yang positivisme. Hal ini ditegaskan oleh kedua penulis itu pada pendahuluannya. Analisis data itu dilakukan dengan mendasarkan diri pada penelitian lapangan. Apakah satu atau lebih dari satu situs? Jadi seorang analisis waktu hendak mengadakan analisis data harus menelaah terlebih dahulu apakah pengumpulan data yang telah dilakukannya satu situs atau dua situs atau lebih dari dua situs atau dasar pemahaman tentang adanya situs penelitian itu, kemudian diadakan pemetaan atau deskripsi tentang data itu ke dalam apa yang dinamakan metrik. Analisis data mereka jelas menggunakan metrik. Analisis data kualitatif dengan komputer. Analisis data dengan komputer menggunakan banyak model, namun yang relatif banyak digunakan dan cukup populer adalah yang dinamakan modus QSR atau Non-Numerical Unstructured Data Indexing, Searching, and Theory Building. Adalah sebuah sistem software yang fungsional yang berfungsi jamak untuk mengembangkan, menunjang, dan memanajemen proyek analisis data kualitatif. Hal itu digunakan dalam berbagai penelitian pada sekitar 40 negara untuk non-numerical data oleh proses sederhana, namun sangat kuat dari indexing, searching, and theory building. Yang pertama, ada non-numerical structures data system dokumen untuk menyimpan dokumennya digunakan dalam sebuah penelitian. Dokumen dapat diimport sebagai file teks sederhana atau tanpa pembatasan format, atau dokumen eksternal dari jenis apa saja. Yang kedua, indexing. Sistem index adalah untuk menyimpan kategori-kategori data yang Anda kembangkan dalam penelitian. Itu ada konsep, kenyataan, klarifikasi. Gagasan yang Anda simpan tentang kategori itu ke dalam memo dan mengkode kepadanya. Ketiga, mencari dan mentorisasi. Alat pencari teks membantu pencarian sederhana atau rumit dari teks pada dokumennya, kemudian diimport dan menyimpannya ke dalam kategori indeks yang secukupnya, jadi memungkinkan adanya coding otomatis dari sebuah dokumen. Yang keempat, dua database dalam nodes. Sistem dokumen data dapat mengindeks dan menganalisis berapapun jumlah dan jenis dokumen seperti file, teks, clipping, koran, buku-buku, foto, peta, musik, dan video tab. Tidak ada pembatasan jumlah dan ukuran dokumennya. Dapat ditangani suatu proyek kecuali dibatasi oleh kemampuan memori komputer Anda. Dokumenter dari diri atas teks yang dapat digunakan online dan dapat di-retrieval komputer memaparkan bagian-bagian teks. Sistem indeks adalah desain untuk bekerja secara sadar hanya dan secara bersih untuk proyek kecil dan sederhana. Namun karena struktur hierarkisnya, hal itu dapat bertumbuh secara tidak terbatas dengan proyek Anda tanpa mengorganisasikannya. 5. Penampakan pekerjaan dalam nodes adalah berdasarkan grafik penuh menggunakan sebuah grafik menggunakan window jamak dan mengorganisasikannya yang membuka layar ke dalam penampilan. Masuk ke subbab yang kedua, yaitu kriteria dan teknik pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama, ada alasan dan acuan keabsahan data, yang merupakan sebuah konsep yang penting yang diperbarui dari konsep kesahihan atau validitas dan keandalan atau reliabilitas menurut versi votisisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri. Yang pertama, validitas internal yang dinyatakan sebagai variasi yang terjadi pada variabel terikat dapat ditandai sejauh variasi pada variabel bebas dapat dikontrol. Kedua, validitas eksternal menurut Cook dan Camber 1967 ialah perkiraan validitas yang diinferensikan berdasarkan hubungan sebab akibat yang diduga
diduga terjadi dapat digenerasikan pada dan di antara ukuran alternatif sebab akibat dan di antara jenis orang, latar, dan waktu. Jika ketiga realitas menunjuk pada keteatasan pengukuran dan ukuran yang digunakan, pengetesan reliabilitas biasanya dilakukan melalui replikasi sebagaimana yang dilakukan terhadap pengukuran butir-butir ganjil genap dengan tes atau dalam bentuk paralel. B. Kriteria keabsahan data. Untuk menetapkan keabsahan trustworthy data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan atau credibility, keteralihan, vulnerability, kebergantungan, dependability, dan kepastian, confirmability. 1. Penerapan kriterium derajat kepercayaan kredibilitas pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non-kualitatif. Kriterium ini berfungsi yang pertama melaksanakan inquiry sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan yang dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kedua, kriterium keteralihan berbeda dengan validitas eksternal dari non-kualitatif. Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi itu. 3. Kriterium kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang non-kualitatif. Pada cara non-kualitatif, reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi jika 2 atau beberapa kali diadakan. 4. Kriterium kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut non-kualitatif. Non-kualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Di sini pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. C. Teknik pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama, perpanjangan keikutsertaan sebagaimana sudah dikemukakan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. 2. Ketekunan atau keajekan pengamatan. Keajekan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif, mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh, mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak didapat. 3. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Menurut Densim 1978, membedakan 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode penyidik, dan teori. 4. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspor hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. 5. Analisis kasus negatif. Teknik analisis kasus negatif dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan perbandingan. Dalam suatu latihan kepemimpinan perusahaan, sebagian peserta berhasil dengan baik dan telah menduduki kedudukan yang baik. 6. Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan. Yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analisis, penafsiran, dan kesimpulan. Para anggota yang terlibat yang mewakili rekan-rekan mereka dimanfaatkan untuk memberikan reaksi dari segi pandangan dan situasi mereka sendiri terhadap data yang telah diorganisasikan oleh peneliti. 7. Ini uraian rinci usaha membangun keteralihan dalam penelitian kualitatif jelas sangat berbeda dengan non-kualitatif dengan validitas eksternalnya. Dalam penelitian kualitatif, hal itu dilakukan dengan cara uraian rinci atau trick description. Keteralihan bergantung pada pengetahuan seorang peneliti tentang konteks pengirim dan konteks penerima. Dengan demikian, peneliti bertanggung jawab terhadap penyediaan dasar secukupnya yang memungkinkan seseorang merenungkan suatu aplikasi pada penerima sehingga memungkinkan adanya pembandingan. Ke-8.
Auditing adalah konsep bisnis yang dimanfaatkan untuk memeriksa kebergantungan dan kepastian data. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.